dalam KBVS Beginner Corner. Kali ini ada yang spesial nih, langsung datang dari Korea juga. Sama kayak kita, saudara kita. Ada Mas Arfian Prasetya Aji selaku ekonomis dari Kisi Asset Management. Halo Mas Arfian. Halo Mbak Ranti, senang bisa hadir dan diundang di sini ya. Oke, Mas Arfian, hari ini kita mau nanya-nanya dan mau mengenal Kisi Asset Management lebih jauh nih. Dan ada satu pertanyaan yang nanti aku save buat di terakhir karena penasaran banget nih. Kayaknya ada yang baru, apanya yang baru ya. Tapi sebelum ke sana, aku mau mulai mungkin dengan pertanyaan pertama yang ini tuh beberapa KB fans tuh udah ngeh, yaitu mengenai Kisi Fixed Income. Nah, Kisi Fixed Income Fund menunjukkan kinerja yang luar biasa baru-baru ini. Bisa jelasin nggak sih Mas Arfian, strategi dan filosofi investasi apa yang mendorong pencapaian ini? Baik, nah jadi Kisi Fixed Income Fund Plus ini adalah produk andalan kami memang belakangan ini Mbak Ranti. Kenapa? Karena produk ini memang sesuai dengan tren saat ini dan isinya produk ini apa? Itu adalah sebagian besar dialokasikan ke instrumen obligasi dan khususnya lagi obligasi korporasi. Lalu kenapa sih saya bilang tadi sekarang trennya sedang demikian gitu. Nah, kebetulan pasar obligasi di Indonesia itu pertama adalah dari secara imbal hasil atau return itu kompetitif. Dan yang kedua, tren saat ini dan juga tahun ini dan juga kita lihat kita forecasting di tahun depan, tren suku bunga itu sedang akan turun dan penurunan suku bunga ini menjadi katalis positif di pasar obligasi. Artinya memang Kisi Fixed Income Fund Plus itu menangkap tren peluang ini, Mbak Tanti gitu. Nah, mungkin beberapa juga KB Friends juga mungkin bertanya-tanya juga ya, ini sering juga ditanyakan ke kami juga, kenapa sih ketika suku bunga turun gitu ya, kenapa diuntungkan gitu, terutama Kisi Fixed Income Fund Plus gitu ya. Nah, secara sederhananya ini agak teknis ya, jadi ada yield itu sebenarnya total imbal hasil, jadi ada kupon dan juga harga. Nah, kalau gitu yield itu ketika suku bunga turun, biasanya yield juga akan menyesuaikan ke bawah. Sementara kalau harga sebaliknya. Jadi ketika yieldnya turun harganya naik. Nah, untungnya di mana? Dari kenaikan harga itu biasanya kita dapat capital gain gitu. Oke, tadi kita udah ngomongin BI rate, ada ngomongin inflasi juga ya. Tapi sebenarnya dalam kondisi ekonomi saat ini, tren pasar atau peluang apa sih selain yang tadi udah kita omongin ya Mas ya, yang dimanfaatkan sama Kisi Aset untuk mencapai return yang mengesankan? Oke, tadi sempat saya state yaitu tren yang menarik di pasar obligasi, khususnya di obligasi korporasi gitu ya. Nah, sebelum masuk ke situ mungkin akan saya berikan gambaran lebih lebih clear-nya dulu terkait pasar obligasi di Indonesia gitu ya. Nah, jadi ini sebenarnya dari awal juga sebelum kami meluncurkan fund ini, kami melakukan research ini Mbak Ranti dan juga kita coba banding-bandingin di berbagai kelas aset karena di obligasi sendiri sebenarnya ada dua, obligasi korporasi dan juga obligasi pemerintah gitu ya. Kemudian juga kami bandingkan lagi juga nih karena investor kan idealnya mencari imbal hasil yang kompetitif gitu ya. Kita bandingkan juga dengan pasar saham yang tercapture dengan indeks IHSG dan juga LQ45 kalau yang fundamentalis garis keras gitu ya. Nah, dari situ kami coba observasi selama 6 tahun tuh dari sebelum Covid karena ada efek Covid juga ya barangkali berpengaruh gitu kan. Jadi kita masukkan di tahun 2019. Kita observasi hingga per akhir bulan lalu juga masih kami update secara berkala, ternyata hasilnya cukup konsisten Mbak Ranti. Hasilnya gimana? Di pasar obligasi itu kalau kita lihat secara kriteria risiko kan sebenarnya nggak setinggi saham ya, tapi ternyata kinerjanya juga tidak kalah menarik gitu ya. Contohnya misalnya di kinerja setahun nih per akhir Oktober, coba kami bandingkan kan obligasi korporasi, obligasi satu lagi tadi pemerintah ya. Itu kinerjanya keduanya itu dalam setahun itu di atas 10%. Bahkan di obligasi korporasi ini paling tinggi nih 11, sekian persen. Sementara kinerja di IHSG, sekarang kan IHSG narasinya sedang lagi strong-strongnya gitu, lagi bener-bener menguat di all time high gitu kan. Tapi ternyata kalau dilihat kinerja secara year on year atau satu tahun, itu kinerjanya hanya di 7,8%. Artinya dengan tingkat risiko yang memang relatif lebih tinggi, tapi ternyata kinerja overallnya nggak setinggi obligasi di baik itu pemerintah maupun korporasi. Cuman kalau kita lihat lagi ya, kan itu IHSG secara overall gitu ya. Mungkin KB Friend juga bisa melihat beberapa saham-saham tertentu yang naik dan kebetulan naik juga gitu ya. Tapi kalau apesnya kebetulan yang dibeli itu saham-saham yang secara fundamental gitu ya, atau biasanya dimasukkan ke dalam indeks LQ45 gitu ya, saham blue chip gitu ya. Ternyata kinerjanya itu lebih kurang performance lagi ya, malah kinerja setahun kami coba lihat bukannya positif malah jadi negatif di minusnya 9% gitu. Nah, mungkin kan kalau gitu apakah kebetulan aja setahun gitu ya, ternyata enggak juga. Kami coba observasi kan tadi saya cerita dari tahun 2019 ya, ternyata di tahun 2019 6 tahun ya kinerjanya
itu obligasi korporasi masih konsisten, returnnya itu di 71%. Jadi rata-rata per tahunnya di atas 10 juga ya, masih konsisten ya. Sementara di obligasi pemerintah itu yang secara risiko itu dapat dibilang risk free karena dijamin negara, itu juga tidak kalah menarik 60%. Sementara IHSG lagi-lagi hanya tumbuh di 31%. Jadi dengan risiko yang lebih tinggi, ternyata tingkat pertumbuhannya hanya di 31% gitu. Nah, balik lagi tadi RQ45 gimana? Kan ini udah jangka panjang nih, apakah kinerjanya lebih menarik gitu? Ternyata kita saat ini RQ45 saham-sahamnya juga belum begitu naik gitu ya, apalagi seperti saham perbankan gitu juga. Kinerjanya dalam 6 tahun itu malah minusnya lebih dalam lagi. Tadi kan setahunnya 9 sekian persen. Dalam 6 tahun itu malah minusnya 15% ya. Jadi oleh karena itu kami melihat selain dari tingkat imbal hasil yang lebih terukur di pasar obligasi, itu juga memberikan kinerja yang lebih relatif stabil, terutama di obligasi korporasi, dan kami akhirnya mengakomodir peluang ini kepada nasabah dengan membuat produk unggulan itu yang dapat menangkap peluang ini, obligasi korporasi. I see. Berarti lo bisa dibilang yang dilakukan sama Kisi Aset itu timing investasinya tuh diperhatikan banget ya sama Kisi Aset ya, and then constantly melakukan analisis kondisi pasar obligasi ya. Dan bisa juga kayak tadi karena sempat nyinggung Q45, berarti teman-teman di Kisi Aset nih juga melakukan identifikasi sektor atau instrumen yang masih undervalue lah ya. Jadi memang kalau secara ini kami itu sebenarnya mengikuti tren. Jadi kami selalu menganalogikan itu trend is our friend gitu. Karena ya kalau kita mau imbal hasil yang optimal, kita mau nggak mau harus follow the trend kan. Nah gitu sih. Oke Mas Arfian, kalau kita lihat dari data per Oktober 2025 ya, Kisi Fixed Income Fund Plus ini kan lagi anget banget diomongin karena returnnya itu mencapai 10,58% ya. Tapi return yang tinggi itu kan biasanya datang dengan risiko yang tinggi juga nih. Nah, gimana sih Kisi Aset mengelola risiko dalam fixed income fund agar tetap melindungi investornya? Oke baik, nah jadi menarik juga ya di sini ya Mbak Ranti ya, karena di sini tuh kan instrumennya kalau dikategorikan reksadana pendapatan tetap atau NDPT. Nah, secara kategori risiko sebenarnya tidak terlalu tinggi atau moderate gitu ya, tidak setinggi saham. Tapi ternyata dalam beberapa tahun terakhir menariknya kinerjanya justru bagus gitu ya. Nah, tapi apakah kami juga tidak memperhitungkan risiko? Tentu saja kami selalu memperhitungkan risiko Mbak Ranti ya, karena ya kalau investasinya tadi kan moderate, risikonya tinggi, itu juga nggak sesuai gitu kan. Nah, jadi kita tetap akan balancing itu dengan cara kita membuat investment universe yang prudent. Dan juga salah satu bagusnya lagi kalau Bapak Ibu beli di reksadana itu kan udah ada diversifikasi ya. Kalau Bapak Ibu ingin lihat emitennya sebenarnya bisa juga di fund fact sheet namanya, atau biasanya itu raport bulanan gitu ya istilah sederhananya ya. Karena kami sebagai manajer investasi selalu mempublikasikan itu. Isinya apa? Top 10 instrumen holding. Jadi itu yang terbesar diurutkan dari yang paling besar porsinya ke yang paling kecil, tapi urutannya 10 aja yang ditampilin ya. Terus angkanya berapa gitu. Kalau kita lihat di situ kisarannya itu, kalau secara regulasi OJK itu membatasi 10% karena untuk tujuan diversifikasi itu ya, jadi nggak boleh lebih. Tapi kami juga nggak mau maksimalin di situ karena kami ingin diversifikasinya lebih optimal. Jadi kisarannya mungkin di 3, 4, 5% gitu. Kalau saya lihat per akhir Oktober itu total 10 top 10 holding itu hanya di kisaran 35% ya. Jadi sisanya lebih kecil lagi, bahkan lebih kecil di bawah 3% gitu ya. Baik. Artinya di situ ada diversifikasi yang optimal. Kemudian yang kedua investment universe tadi yang prudent ya, saya akan coba sedikit sampaikan juga bahwa yang pertama kami selalu mengkurasi obligasi-obligasi yang berkualitas tinggi. Salah satunya dari apa? Dari rating yang memang kita tidak bermain-main di situ ya. Kami benar-benar kalau kita lihat dari mengacu rating yang diakui oleh OJK itu dari Pevindo, itu ada namanya investment grade, jadi yang layak untuk investasi. Layak investasi itu di grade apa gitu, biasanya itu kalau di Pevindo itu di triple B minus gitu, sementara kita di 4 level di atas investment grade, jadi masih ada triple B, kemudian triple B plus, kemudian juga ada lagi single A minus, kita minimal di setelahnya itu single A, jadi udah di 4 level di atas investment grade. Kenapa? Karena ya memang kalau kita mengambil grade yang lebih rendah, idealnya akan dapat kupon yang relatif lebih tinggi gitu ya, tapi itu diimbangi juga dengan resiko. Kami nggak mau ada potensi kenaikan yang tidak seberapa, tapi resikonya ketika obligasi tersebut ketika jatuh tempo gagal bayar, emitennya secara finansial kurang baik gitu ya, kami secara kinerja juga akan terkoreksi juga tuh, bisa jadi kita malah akan terkoreksi juga dan menggerus performance juga. Itu yang nggak ingin kita ingin selalu jaga lah, kita nggak ingin itu terjadi gitu. Yang kedua itu kan dari rating ya, apakah hanya berhenti di situ? Enggak, kami juga melihat secara keuangannya gitu, terutama
Misalnya dari sisi salah satunya itu dari total utang dibanding dengan aset itu nggak boleh lebih dari 40%. Kemudian kita juga ngelihat interest coverage ratio dari EBIT to interest payment gitu ya, itu nggak boleh juga minimal sekali karena kita ingin melihat supaya perusahaan itu dapat membayar kupon secara lancar gitu. Kemudian juga dari current ratio kita ngelihat supaya ada kebutuhan utang jangka pendek mereka juga masih bisa membayar itu gitu. Jadinya kami ingin memperhatikan supaya memang obligasi-obligasi yang ada di KISI Fixed Income Plus itu idealnya dalam durasi waktu yang kita ukur itu masih dapat memberikan arus kas yang lancar dan juga saat jatuh tempo dapat membayar prinsipal atau pokok hutangnya dengan baik juga gitu ya. Jadi kita juga sebagai investor juga kalau kita punya produk KISI Fixed Income Plus akan lebih tenang juga nantinya gitu. I see, berarti kalau tak perhatiin tadi ya, to put it short-nya itu adalah diversifikasi dan kurasi. Betul. Dan buat teman-teman atau KB Fans yang mau ngecek kayak tadi yang dibilang fun fact KISI aset ya, bisa langsung ke kdfaburi.com, nanti ada menu mutual fund, bisa diklik, bisa langsung dilihat, bisa terupdate, full of transparansi ya. Betul. Bisa cek sendiri nih kira-kira tuh isinya si KISI Fixed Income Plus ini tuh apa aja sih. Nah ini karena Mas Arfian sendiri yang menyinggung kalau buka fun fact sheet nanti bisa lihat yang sebelumnya performance-nya gimana. Nah sekarang mau nanya nih jadinya, apa sih pelajaran yang dipetik sama KISI aset dari siklus pasar sebelumnya dan bagaimana fixed income fund berbeda dibandingkan dengan reksadana sejenis? Oke dah, jadi idealnya kami itu mengakomodir produk sebagai manajer investasi, tentu saja memberikan produk yang memang sesuai dengan kebutuhan dan kami selalu melakukan market research juga ya Mbak Ranti ya, dan kami coba lihat-lihat ternyata preferensi investor itu tetap yang tujuan utamanya dicari itu yield hunter gitu ya. Jadi mencari potensi imbal hasil yang memang kompetitif tapi juga di satu sisi tidak mau resikonya itu terlalu tinggi gitu ya. Nah jadi kami coba research tadi itu juga akhirnya ketemulah tadi yang saya cerita, kelas asetnya kita ketemu nih obligasi korporasi gitu ya. Oleh karena itu kami fokuskan di KISI Fixed Income Plus itu memang underlying utamanya itu obligasi korporasi, kita nggak campur-campur juga dengan obligasi pemerintah karena kalau di situ volatilitasnya lebih tinggi ya karena banyak yang trading juga gitu. Sebenarnya kami juga ada produk juga yang underlying utamanya KISI Fixed Income Fund tapi yang obligasi pemerintah, namun ya kinerjanya kalau secara stabilitas ada fluktuasi karena ada foreign holder juga sehingga ada capital outflow, nanti juga dari sisi harganya terkoreksi gitu. Nah menariknya kalau kami lihat di beberapa produk reksadana sejenis seperti reksadana pendapatan tetap itu sebagian ada yang dicampur, jadi ada yang reksadana pendapatan tetapnya isinya obligasi pemerintah dan juga korporasi gitu. Nah kami coba kurasi dan pisahkan itu karena kalau memang ada preferensi nasabah yang ingin kinerjanya relatif lebih stabil gitu ya, kami sarankan ke yang memang KISI Fixed Income Fund Plus itu yang isinya obligasi korporasi. Oke, tadi kita udah ngomong ke belakang, udah ngomong juga bisa cek di fun fact sheet itu kira-kira returnnya itu gimana. Selanjutnya kita mau melihat ke depan nih, karena udah masuk Desember, siap-siap menghadapi 2026. Melihat ke depan, bagaimana KISI aset melihat perkembangan pasar obligasi dan strategi apa yang akan digunakan KISI aset untuk mempertahankan pertumbuhan fundnya nih. Oke, kalau melihat tujuannya untuk menjaga pertumbuhan fund, kami lihat itu pertama kita harus jaga kinerja ya supaya stay kompetitif gitu ya. Dan kalau idealnya kalau kita masih kompetitif, kami juga akan memberikan imbal hasil yang optimal juga ya di melalui fund ini kepada investor gitu. Dan kami lihat ketika kita bisa menjaga itu, investor juga akan percaya dan juga akan ya fundnya akan tumbuh hopefully lebih cepat, lebih tinggi lagi ya dari sekarang gitu ya. Nah untuk itu kami melihat sekarang karena tadi saya sempat cerita juga trend is our friend gitu. Nah tren ke depan apa? Suku bunga akan turun. Kami melihat baik itu di Amerika Serikat maupun di Indonesia gitu ya. Karena kalau kita kenapa harus selalu melihat di Amerika Serikat, karena kita sebagai emerging market kita nggak bisa berdiri sendiri nih Mbak Ranti ya. Kita harus benar-benar kalau kita ingin forecasting di domestik, kita harus melihat dulu nih di Amerika apakah mereka bakal nurunin juga gitu. Dan menariknya kabar baiknya di sana juga trennya sedang tren penurunan suku bunga. Kenapa gitu? Karena kalau kita lihat memang di sana memang ekonomi itu perlu untuk ya disupport gitu ya melalui pemangkasan suku bunga karena suku bunga udah bertahan cukup lama kan. Kenapa demikian? Mandat utamanya The Fed itu sebenarnya cuma dua ya Mbak Ranti ya, yaitu untuk menjaga pasar tenaga kerja dan yang kedua adalah menjaga inflasi. Dan yang kami concernkan saat ini pasar tenaga kerja sudah mulai melemah cukup signifikan ya.
data-data terakhir saya amati per Agustus, akhir Agustus, itu data tenaga kerjanya sudah drop sangat signifikan hanya di penambahan penambahan jumlah tenaga kerja itu hanya di NFW ya, karena NFW ini mencakup 80% pasar tenaga kerja, itu hanya di sekitar 22.000, biasanya itu di atas 100 gitu ya. Nah, itu dropnya cukup signifikan. Terus kemudian ditambah lagi di 2 bulan sebelumnya itu direvisi juga, jadi siklus penerbitan data itu 3 kali ya biasanya, dan itu ada kemungkinan revisi. Itu direvisinya juga nggak main-main, bahkan sampai minus di bulan Juni kalau nggak salah ya. Nah, artinya apa? Di sini dari sisi pasar tenaga kerja sudah cukup melemah signifikan, dan juga artinya the Fed mau nggak mau sebenarnya harus idealnya memangkas suku bunga gitu untuk mendorong supaya ada penambahan bisnisnya dapat ekspansi lagi gitu, karena cost of fund-nya udah turun, bisnis bisa menggerakkan lagi bisnisnya, bisa meminjam ke bank dengan rate yang lebih rendah ketika suku bunga acuannya udah turun gitu. Artinya ekonomi akan bergerak lagi, semakin terstimulus, dan juga pasar tenaga kerjanya akan terdorong lagi gitu ya. Itu yang dari The Fed. Artinya kita lihat ruang pemangkasan masih ada ya, setidaknya kami lihat hingga di tahun depan itu masih ada 3 kali pemangkasan. Lalu gimana di domestik gitu ya? Ternyata domestik kita juga ekonominya narasinya cukup weak ya, meskipun udah mulai ada sinyal-sinyal positif dari stimulus pemerintah. Tapi kalau kita lihat data-data kita lihat kemarin juga ada pameran gitu di Gias gitu, ternyata semua penjualan turun gitu. Bahkan muncul narasi Rojali, Rohana, Rohalus gitu ya. Jadi hanya rombongan, hanya elus-elus, rombongan jalan beli gitu ya. Karena daya belinya, ekspektasinya ya memang orang itu khawatir kalau mau belanja terutama durable goods seperti mobil gitu ya. Ketika ekonominya sedang tidak pasti, ekonominya sedang lemah, itu juga mereka nahan buat membeli itu gitu. Terutama ya itu terlihat juga ke beberapa laporan earnings perusahaan yang ini mungkin kalau teman-teman KB Friends juga kebetulan megang sahamnya, secara earningsnya masih belum begitu baik gitu ya. Saham-saham consumer juga masih belum begitu kuat gitu, yang alhasil harga-harga saham-saham yang blue chip itu juga terlihat juga memang belum begitu meningkat juga gitu. Ditambah lagi kalau di pasar saham kita melihat juga kan di Indonesia itu cukup dominan pasar di saham itu di perbankan gitu ya. Sedangkan perbankan sekarang juga secara valuasi sebenarnya masih under value ya, tapi dari harganya belum begitu naik karena memang permintaan kreditnya masih begitu lemah gitu, belum begitu kuat gitu. Dan ini juga sebenarnya udah mulai di solve oleh pemerintah, terutama karena Pak Purbaya juga menginisiasi supaya likuiditas masuk ke sistem itu, karena untuk mengatasi masalah ini supaya kredit growth-nya tumbuh lagi dan ekonomi dapat semakin tumbuh gitu ya. Nah, oleh karena itu kami masih melihat pasar saham masih momentumnya masih belum terlihat kuat ya. Jadi untuk saat ini kita bisa mengoptimalkan tren tadi suku bunga turun itu di pasar obligasi. Tadi kan kita cerita ketika suku bunga turun harganya meningkat gitu ya, dan obligasi akan diuntungkan yang ada di KISI Fixed Income Fund Plus. Obligasi-obligasi yang sudah di dalam portofolio itu akan mengalami capital gain gitu. Nah, tapi tidak hanya di situ saja, kami juga ada strategi lagi nih Mbak Ranti ya. Jadi supaya kami tetap stay kompetitif, jadi ada strategi yang juga kita inisiasi, karena sebelum suku bunga turun kami udah mengantisipasi secara total yield itu imbal hasil total itu kan kalau suku bunga turun. Nah, kita juga mengantisipasi dengan kita terlebih dahulu memperpanjang durasi di portofolio KISI Fixed Income Fund Plus gitu ya, supaya ya kita masih punya durasi di porsi obligasinya itu lebih panjang yang pertama. Kemudian kita juga overweight kepada obligasi-obligasi yang memiliki yield lebih tinggi sebelum yang tinggi ya sebelum suku bunga turun, dan mana itu berimbas juga dari durasi dan juga yield nanti akan sensitivitinya lebih tinggi juga ketika suku bunga turun. Sensitivitas dari pergerakan harga itu akan relatif lebih tinggi ya dibanding dengan yang durasinya lebih rendah gitu. Nah, artinya kita juga ada potensi capital gain-nya lebih tinggi gitu. Dan yang kedua, kami juga tidak berhenti di situ strategi kami juga ada aktif strategi juga di ini, yang ya salah satu keuntungannya juga kalau KB Friends berinvestasi di KISI Fixed Income Plus karena dikelola oleh fund manager yang benar-benar aktif nih, selain profesional, berpengalaman gitu ya. Itu juga kami selalu setiap hari itu kerjaan kami setiap hari ya untuk memantau market supaya imbalannya tetap optimal gitu. Nah, jadi kalau tadi secara harga udah terapresiasi cukup kuat, kami juga merealisasikan capital gain tersebut, karena kalau kita nggak realisasikan yieldnya kan sebenarnya tadi udah turun ya, sementara di market ada obligasi-obligasi yang memiliki yield yang lebih tinggi. Nah, daripada kita hanya diam, toh kita juga melihat juga ada potensi itu, kami juga realisasikan sebagian yang memang udah terapresiasi tadi, kita dapat capital gain, dan juga kami alokasikan lagi nih dananya kepada obligasi-obligasi yang memiliki yield lebih tinggi lagi. Artinya dari sisi imbal hasil juga secara overall akan lebih menarik lagi, lebih tinggi lagi ya harapannya ya, karena kita ada strategi aktif juga gitu. Sebenarnya nih ya,
Mas Ardian, kita kan tadi udah ngomongin produknya Kisi, lalu strateginya juga udah. Ada yang mau tak tanyain tapi maju mundur karena penasaran. Tapi kan daripada kita nanya ke sumber yang salah, aku mau tanya langsung nih sama representatifnya dari Kisi Aset nih. Dengar-dengar mau ganti nama ya. Boleh nggak sih dikasih tahu nama barunya itu apa nih? Terus kenapa sih kok tiba-tiba ganti nama? Oh ya baik, nah itu benar sekali juga, ini special announcement juga ya, jadinya kami sebenarnya sedang proses pergantian nama, tapi hanya nama ya, karena shareholdernya sebenarnya kami udah ada perubahan di tahun lalu sebenarnya, tapi memang kami waktu tahun lalu itu belum ada rencana ganti nama karena kami mempertimbangkan suatu hal juga, dan akhirnya tahun ini kita memutuskan untuk ganti nama gitu. Ganti namanya ke apa? Dari sekarang kan namanya Korea Investment Securities Indonesia gitu ya, jadi KISI gitu. Nah, oleh karena itu singkat cerita, karena waktu itu shareholdernya di KISI Sekuritas, waktu itu Korea Investment Securities makanya namanya gitu ya. Nah, oleh karena itu sekarang kepemilikannya ganti ke Korea Investment Management. Nah, tapi sebenarnya antara KISI dan juga KIM, Korea Investment Management tadi sebenarnya dari grupnya masih satu grup yang sama, dari Korea Investment Holding. Jadi sebenarnya masih dalam satu grup, cuman supaya lebih align ya, jadi yang aset manajemen diganti juga kepemilikannya ke aset manajemen. Nah, untuk itu juga karena di sana udah membawa nama itu agak janggal juga ya, kenapa namanya berubah beda gitu ya, gak align gitu ya, dari KIM ke KISI gitu. Nah, oleh karena itu kami ingin membuat supaya lebih align, jadinya kami akan rubah menjadi KIM Indonesia gitu. Nah, karena juga sebenarnya di Asia lain itu udah ada juga seperti KIM Vietnam dan KIM Shanghai gitu. Nah, oleh karena itu jadi cuma kita sendiri nih yang beda nih, KISI Asset Management gitu. Jadi supaya lebih sama, akhirnya kami memutuskan ya hopefully di tahun depan itu kami juga sudah lancar ya, berjalan lancar, dan juga di awal tahun sudah bisa berganti nama secara official ke KISI Asset Management ke KIM, Korea Investment Management Indonesia. Nah, buat KB Friends yang mau beli produknya Kisi Asset Management, jangan lupa bisa kunjungi kbvalburi.com, lalu nanti pilih menu mutual fund, bisa langsung pilih mau beli produk yang mana. Kalau buat akhir tahun kayaknya enak nih ya, sebelum portonya ditinggal, taruh aja dulu uangnya, parkir dulu di Kisi Fixin Kanvas. Nah, Mas Arfian, thank you so much ya udah main kesini. Terima kasih sudah diundang Mbak Rati. Lihatnya lagi nanti ya. Siap-siap, baik. Sampai bertemu di episode KDVS Beginner Corner selanjutnya.